Kobaran api semakin besar dan memanas setelah munculnya Lisa Mariana ke depan publik dan membeberkan kisah asmara yang terjadi antara dirinya bersama Ridwan Kamil hingga melahirkan buah cinta mereka yang bernama Selina. Alih-alih meminta pertanggungjawaban untuk sang anak, Lisa Mariana tak gentar dan akan memperjuangkannya. Saya menelpon Pak RK. Saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Maaf ya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Setelah Lisa Mariana muncul dengan menggandeng beberapa pengacara dan memberikan somasi kepada Ridwan Kamil, kuasa hukum Ridwan Kamil pun memberikan tanggapannya tentang somasi yang dilayangkan model Lisa Mariana. Kemarin saya terima somasinya dari kantor hukumnya Pak ULM ya. Namun saya belum lihat isinya apa. Jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya nanti kami cek isinya apa. Ya kalau kita lihat pelajari, ya kan kita pelajari dulu, kita diskusikan. Ya itu nanti kita lihat nanti isinya apa. Tapi memang kami terima. Namanya somasi kami hormatin sebagai bagian dari proses hukum barangkali. Ya kan kita juga nggak bisa larang bang orang mensomasi karena hak setiap orang untuk mensomasi, siapapun berhak untuk mensomasi. Nah kami belum bisa lihat isinya apa isi somasinya. Itu satu. Terkait dengan anak, pengakuan hak anak kan ada ranahnya. Apa itu ranahnya? Pengadilan. Ajukan ke pengadilan kan begitu. Jangan omon-omon, jangan publikasi ke media penggiringan opini. Masyarakat ini semua ini kan teman-teman ingin kepastian hukum toh, ingin kejelasan. Masyarakat juga ingin tahu kejelasan hukumnya seperti apa. Semua ada konsekuensi hukumnya. Pak Ridwan Kamil siap dengan semua konsekuensi hukum yang itu memang harus dihormati. Munculnya Lisa Mariana ke depan publik dengan penampilan yang cukup berbeda dengan foto-foto yang ada di sosial medianya cukup membuat warganet terkejut. Lalu bagaimana ahli pakar ekspresi melihat preskon yang dilakukan Lisa Mariana beberapa waktu lalu? Benarkah apa yang dibicarakan oleh Lisa Mariana atau semua hanya cerita sandiwara saja? Kalau dilihat itu salah satu indikatornya sebenarnya yang bisa jadiin patokan adalah ketika yang bersangkutan menceritakan, ditanya sama rekan wartawan dan kemudian menceritakan gitu ya. Ketika menceritakannya itu dia tidak menjelaskannya secara lugas, tidak secara detail, dan sifatnya hanya sekedar menjawab pertanyaan saja. Itu pertanyaan pertama yang kemudian mesti diklarifikasi lebih lanjut. Hal yang kedua yang juga bisa kita lihat adalah bagaimana cara dia ngerespon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama rekan-rekan wartawan gitu ya. Perubahan emosi yang terjadi ketika ketika dia mulai yang dengan senyumnya biasa gitu, terus kemudian menjawab pertanyaan, terus kemudian tiba-tiba dia sedih, tiba-tiba dia marah, ya itu ya perubahannya itu dalam kurun waktu yang cukup singkat itu terjadi cukup signifikan perubahan yang terjadi. Jadi itu penanda juga memang segala sesuatunya sudah lebih ke kayak drama gitu, kayak sebuah situasi yang memang sudah kemudian diaturin gitu ya. Nah, dan yang ketiga juga lebih karena apa yang disampaikan itu sepertinya tidak tertata dengan baik. Ketika ditanya kapan kejadiannya, itu terjadi ada
jawabannya itu kalau nggak salah terjadi beberapa kali. Ada perubahan bulan Mei, Mei tanggal berapa gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, ditanya perihal apa mobil yang diberi gitu kan ya. Nah, yang nggak mesti tahu sampai nomor rangkanya, nomor mesinnya atau bahkan platnya. Tapi at least dia tahu mereknya gitu kan. Ketika ditanya juga berapa jumlah uang yang diterima ketika proses santunan atau apapun namanya itu ya. Itu yang diberikan berapa itu sepertinya beberapa kali kelihatan bagaimana Mbak Lisa itu kemudian berusaha untuk mikir berapa ya angkanya kira-kira. Nah itu yang beberapa hal yang bisa jadi catatan. Apa yang membuktikan ketika dianggap tadi Pak RK itu dengan strict ngejagain dia, nggak boleh ngapa-ngapain misalnya kayak gitu. Nah itu apa? Itu tidak terdeskripsi dengan baik atau tidak terjelaskan secara detail ngapain aja. Nah itu terus kemudian 3 harinya let's say bukan menjawab dengan apa gimananya dan ngelakuin apa, bukan, tapi apa yang terjadi. Gambaran secara umumnya paling nggak tergambar, tapi ini 3 hari ya 3 hari di mana ngapain. Nah itu yang belum terjawab di penjelasan atau di deskripsi atau ketika dia lakukan proses conference itu.